Halo, ketemu lagi nih sama Kak Ima. Nah, kita kali ini akan membahas tentang hal yang perlu disiapkan untuk mendapatkan beasiswa S1 luar negeri. Nah, siap-siap nih untuk yang lagi mau lulus SMA, kalian akan melanjutkan ke luar negeri. Nih, Kak Ima kasih tahu hal yang perlu disiapkan untuk mendapatkan beasiswa S1 di luar negeri. Yang pertama adalah dokumen pastinya ya, karena dokumennya banyak banget ya. Dokumen apa saja sih yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah ijazah dan transkrip. Nah, kalau kalian sudah mau lulus SMA nih, ijazah itu perlu disimpan dan juga diterjemahkan. Jangan lupa ya. Dan kalau kalian yang sudah S1, transkrip juga jangan sampai ada yang tercecer. Kalau perlu, gandakan dan juga terjemahkan secara otomatis. Ijazah dan transkrip adalah dokumen wajib yang harus dilampirkan saat pengajuan aplikasi. Yang kedua adalah kurikulum vitae atau kita biasanya menyebut dengan daftar riwayat hidup. Kamu siapkanlah CV yang memuat profil singkat seperti identitas diri, pendidikan, pengalaman organisasi atau pekerjaan, atau daftar publikasi. Buat secara singkat dan jelas, jangan bertele-tele. Lebih baik on point, eye-catching, dan juga jelas untuk dicerna. Yang ketiga adalah essay atau motivation letter. Di sini dokumen ini diperlukan karena sponsor ingin melihat latar belakang calon, motivasi mendapatkan beasiswa, serta langkah ke depannya seperti apa. Jadi supaya jelas mereka tahu apa keinginan, visi, dan misimu untuk belajar di lembaga mereka. Dokumen selanjutnya adalah sertifikat tes bahasa. Sertifikat yang berisi skor tes TOEFL, IELTS, atau lainnya harus selalu ada dan juga diperbarui karena ada masa expirednya ya. Jadi ada masa berlakunya untuk setiap sertifikat. Kalian harus menyediakan ini wajib untuk penerimaan beasiswa di luar negeri. Sponsor umumnya menetapkan standar nilai sesuai kebutuhan mereka. Dokumen selanjutnya adalah rekomendasi atasan atau dosen. Sponsor juga ingin tahu nih, dan mereka ingin yakin, mendapatkan keyakinan bahwa permohonan beasiswa tidak hanya kemauan kamu, tapi karena adanya pertimbangan dari pihak pemberi rekomendasi. Kalau kamu dianggap mereka layak, jadi sponsor juga akan memiliki pertimbangan untuk menerima kamu. Yang selanjutnya adalah salinan paspor. Negara tujuan ingin mengetahui status kewarganegaraan sang calon mahasiswa melalui dokumen paspor sebagai bukti identitas. Jadi kalian sudah siap untuk menuju negeri tujuan dan juga kalian harus jelas kewarganegaraan. Dan itu diperlihatkan melalui salinan paspor. Dokumen selanjutnya adalah terjemahan dokumen. Tadi sempat Kak Ima singgung ya, untuk ijazah dan transkrip harus ada terjemahannya. Kadang salah satu universitas atau beberapa universitas tidak menyediakan untuk terjemahannya. Karena itu, kalian harus menyiapkan terjemahannya, siapkan terjemahan dari penerjemah resmi. Jadi kalian dokumen-dokumen yang berbahasa Indonesia harus diterjemahkan secara ofisial ya, tidak boleh menggunakan Google Translate, harus melalui penerjemah resmi, penerjemah dokumen yang legal dan resmi. Jangan lupa untuk scan dokumen karena biasanya nih ada pendaftaran yang dilakukan secara online, tapi kalian nanti diminta juga hard copy-nya. Jadi selain menyiapkan dokumen hard copy, siapkan juga dokumen soft copy yang digunakan untuk arsip atau backup data secara online. Yang ini pas foto mungkin kedengarannya lumrah dan mudah ya, tapi jangan sampai ini kececer karena membutuhkan waktu juga. Untuk menghemat waktu juga, kalian harus mempersiapkan pas foto ini lebih awal. Pas foto biasanya dibutuhkan ukuran 2 kali 3 cm, 3 kali 4 cm, dan 4 kali 6 cm. Sediakan hard copy dan soft copy juga ya. Dokumen selanjutnya adalah LOA atau Letter of Acceptance. Beberapa lembaga menginginkan LOA. Jadi LOA ini adalah surat yang menyatakan bahwa kamu telah diterima di sebuah universitas. Jadi kalian sudah jelas diterima, pihak lembaga sponsor tinggal membiayai. Itu adalah jenis beasiswa yang membutuhkan LOA. Sertifikat prestasi ini mungkin kalian bisa dapatkan saat kalian memenangkan beberapa kejuaraan atau olimpiade atau championship. Jangan lupa untuk selalu disimpan dan juga dirapikan.
Kumpulkan dan siapkan sertifikat-sertifikat atas prestasi yang kalian raih. Pastinya yang berhubungan dengan akademik dan diakui secara umum. Bukan prestasi lomba-lomba yang mungkin tidak berhubungan sama beasiswa kamu ya. Jadi siapkan sertifikat yang memang berhubungan dengan akademik dan diakui secara nasional dan juga internasional. Ya, itu tadi tips dari Kak Ima. Dokumen-dokumen apa yang perlu kamu siapkan, segera riset dan siapkan mulai dari sekarang. Semoga beruntung. Bye-bye for now. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.